dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa SPD. Saya bertugas di SD Negeri 104188, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Perkenankan, pada hari ini, Senin, 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan video pembelajaran di tema 5 ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pembelajaran 1. Video pembelajaran ini saya lakukan untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Mohon bimbingan dan saran dan kritiknya agar pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Iya, alhamdulillah anak-anak ibu sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kita tetap selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini, yaitu dengan cara bagaimana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ya menjauhi kerumunan. Ya, ibu cek dulu ya kehadiran anak ibu ya. Yang ibu panggil sudah hadir ya keterangannya. Akira Fadiah ya. Hadir Bu. Aura Julianti. Hadir Bu.
pembelajaran hari ini. Ya, sudah? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, anak Ibu? Sudah. Iya, semangat? Semangat. Iya, bagus ya. Hari ini kita akan belajar di tema berapa? 5. Subtema 3, pembelajaran 1. Iya. Nah, masih ingat anak Ibu kemarin kita belajar tentang apa? Memerlukan makhluk hidup yang lain untuk mempertahankan hidupnya, ya. Jadi mereka saling ketergantungan, ya. Ya, kita belajar di tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini perhatikan di depan anak Ibu. Ya. Dengan membaca teks dan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks dan mengamati gambar, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar, ya. Dan yang ketiga, dengan membaca teks dan mengamati gambar, peserta didik itu dapat membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Dan yang keempat, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dari teks non-fiksi dengan benar, ya. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba perhatikan anak Ibu. Gambar berikut, coba anak Ibu diperhatikan. Ada gambar apa ini, ya? Setelah kamu amati gambar, nanti Ibu kasih pertanyaan. Ya, sudah diamati gambarnya? Sudah, Bu. Ya, maka ada pertanyaan. Apa yang terlihat pada gambar? Ayo. Iya. Petanya gagal panen, Bu. Petanya gagal panen, bagus. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya gagal panen? Panennya saat kita tidur, Bu. Iya, bagus sekali. Kemudian, upaya apa yang dapat dilakukan agar peristiwa pada gambar tidak terjadi? Ngapain? Iya. Membalikkan pestisida dengan tepat waktu. Oh, iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk anak Ibu. Iya, kemudian, ya, perhatikan kembali. Nah, di sini juga ada gambar. Ini pada ekosistem apa? Di sini ada pada ekosistem sawah. Coba udah diperhatikan, udah diamati?
Ya, kemudian kita belajar tentang teks non-fiksi pada rantai makanan. Ya, ada teks non-fiksi pada rantai makanan. Di sini kita akan mencari pokok pikiran, ya, atau ide pokok pada sebuah paragraf. Ya, siapa yang kira-kira tahu paragraf pertama pokok pikirannya apa ya? Kita tentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi tersebut ya. Yang paragraf pertama, siapa yang bisa? Oke, kamu Rajik. Rantai makanan di sawah. Iya, rantai makanan di sawah. Iya, bagus. Iya, itu adalah pokok pikiran yang pertama. Siapa yang bisa kira-kira ya? Teks non-fiksi itu yang paragraf kedua, pokok pikirannya apa? Yang kedua, paragraf kedua. Siapa yang bisa? Iya. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Oke, bagus sekali. Ya. Ada yang anak ibu yang kurang paham mengenai pokok pikiran? Paham semua? Paham, Bu. Atau ada yang kurang paham? Udah paham. Oke, bagus ya anak ibu ya. Ini ibu ada bagikan LKPD. Sebelum ibu bagikan LKPD, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama, kelompok 1 namanya kelompok ekosistem sawah. Oke dah. Yang kedua, dia ekosistem apa? Hutan. Iya. Ini kelompok ekosistem hutan. Kemudian kalian kelompok 3 ibu beri namanya ekosistem Lautan. Ekosistem lautan. Ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, satu kelompok 4 orang. Coba kamu diskusikan bersama-sama. Nah, perhatikan. Kamu akan bekerja sama dengan beberapa teman di kelompokmu, ya. Sediakanlah beberapa alat dan bahan seperti gunting. Sediakan ya, gunting, lem, dan alat tulis. Berbagi tugas dengan teman kelompokmu berdasarkan langkah kegiatan berikut. Yang pertama, setiap kelompok akan mendapatkan jenis ekosistem yang berbeda ya. Tadi udah ibu bagi ya. Ini ekosistem apa? Ekosistem apa Nisa? Sawah. Yang ini ekosistem apa? Hutan. Kemudian kelompok 3 ekosistem Lautan. ya. Jadi pelajari ekosistem tersebut dengan mencari informasi tentang komponennya. Kemarin sudah ibu suruh ya bahwa gambar-gambar yang menyangkut dengan ekosistem tersebut. Kemudian carilah informasi tentang hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut. Kemudian tentukanlah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. Kemudian carilah gambar atau tumbuhan dari sumber informasi yang ada sesuai dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu tentukan dan kamu kumpulkan. Sudah dibawa? Ya, oke. Kemudian susunlah jaring-jaring makanan ekosistem tersebut pada kertas yang sudah disediakan. Ini mau gunting. Ini gunting. Berbagi tugas dulu ya. Siapa yang menggunting, siapa yang apa, buka aja dulu lembaran LKPD-nya biar bisa mengerjakan. Yang satu mengerjakan peta pikirannya. Berbagi tugas.
Kalian coba presentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, siapa yang mau duluan? Oke, mempresentasikan. Oke. Berdasarkan hasil diskusi kami tentang poster jaring ekosistem sawah, yaitu terdapat beberapa rantai makanan di padi yang berperan sebagai produsen dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. 2. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh elang. 3. Padi dimakan
di ekosistem laut yaitu plankton. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ekosistem laut. Ya, udah. Kelompok ekosistem sawah udah, kelompok ekosistem laut sudah. Sekarang kelompok ekosistem hutan. Ayo coba ke depan. Penjelasan tentang poster jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Kelompok kami adalah: 1. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan oleh burung, burung hantu. 2. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. 3. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan singa. 4. Tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan singa. Tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan singa. Iya, tunjukkan mana dia poster jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Ya, perhatikan yang Ibu. Iya, ada apa aja di situ ya? Komponennya. Yang pertama apa? Ada apa? Ada tumbuhan, Terus kemudian ada apa lagi makhluk hidupnya? ada kambing, serigala, singa, burung elang, ular, burung hantu, tikus, kelinci. Iya. Kemudian peta pikiran ya. Mengenai peta pikiran. Buatlah peta pikiran. Peta pikiran berdasarkan teks bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. 1. Kebergantungan antar makhluk hidup dalam dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Iya, kemudian paragraf kedua, apa dia? Energi mengalir dari suatu makhluk hidup ke makhluk lain, makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Paragraf ketiga, Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan. iya, ini adalah peta pikiran dari kelompok 3 ya, kelompok 2 ya, ekosistem hutan. Ada yang mau bertanya kira-kira? Iya, coba Aura. Apa yang terjadi ular mati? Apa yang terjadi apabila ular mati? Apabila ular mati, maka jumlah tikus meningkat dan elang akan musnah. Iya, ada lagi yang mau bertanya atau menambah tentang ekosistem hutan? Gak ada, udah. Bagus ya pertanyaannya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok ekosistem hutan. Iya, tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian semua ya. Ayo coba berdiri kita ice breaking dulu. Ayo. Tepuk semangat. Ya, udah semangat anak Ibu? Iya, bagus sekali. Duduk kembali anak Ibu. Iya, perhatikan ya. Ini ada video pembelajaran tentang rangkuman pembelajaran kita mengenai ekosistem ya anak Ibu ya. Ya, coba diperhatikan baik-baik. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Misa. Hari ini kita belajar tentang rantai makanan di tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 di kelas 5. Makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam proses rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, dan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen adalah makhluk hidup yang berperan memakan bahan organik dan energi dari tumbuhan. Makhluk
hidup yang berperan sebagai konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, konsumen tingkat 1 disebut juga dengan konsumen primer, adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari tumbuhan secara langsung. Contohnya yaitu hewan herbivora. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2, disebut juga dengan konsumen sekunder, adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan memakan konsumen tingkat 1. Contohnya adalah hewan karnivora. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 3, adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan memakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya, pengurai. Pengurai adalah mikroorganisme yang menguraikan hasil sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati atau membusuk. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Contoh rantai makanan di ekosistem sawah yaitu padi. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ketika elang mati, maka elang akan diuraikan oleh bakteri. Hasil uraian ini dilakukan oleh mikroorganisme yang menghasilkan sumber makanan bagi tumbuhan. Itu adalah contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Sampai di sini dulu anak-anak ibu, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ya, sudah diperhatikan tadi. Itu adalah penjelasan mengenai jaring-jaring makanan dan ekosistem sawah ya, anak ibu ya. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi ya, agar ibu mau melihat sampai di mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini.
mengerjakan evaluasi, sudah melihat video, ya kan? Nah, sekarang kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya, Anak Ibu ya. Siapa yang tahu kesimpulan pada hari ini? Apa aja kesimpulannya? Ayo, ya, coba. Selain makanan, pokok pikiran pada Iya, apa aja? Ayo sama-sama semuanya. Apa kesimpulan kita pada hari ini? Iya, coba Jihan. Apa? Coba Jihan. Rantai makanan. Kesimpulannya yaitu rantai makanan tidak akan terganggu. Selama semua komponen dari rantai makanan. Ya, selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Yaitu cara menentukan pokok pikiran dengan cara yang ngapain? Pertama, dengan cara iya. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini ya, tentang keseimbangan ekosistem dan pokok pikiran atau ide pokok. Sekarang, ya Ibu tanya tadi, ada yang aktif menjawab, ada yang mau bertanya ketika temannya berdiskusi. Nah, jadi bagi anak-anak yang Ibu yang rajin menjawab dan mau bertanya, yang aktif dalam kegiatan ini, maka Ibu kasih hadiah. Ya. Iya, coba Galih ke depan. Jihan. Kemudian Akila ke depan. Kemudian Aura. Ini anak ibu ya. Ini adalah anak ibu yang aktif ketika menjawab ya, dan juga mau dia bertanya ya. Ada juga tadi anak-anak ibu juga aktif bertanyanya. Bagus sekali ya. Terima kasih anak ibu. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hari ini anak-anak ibu aktif semuanya ya. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini anak ibu? Kemudian, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa? Mau lihat video. Kamu apa? Bernyanyi ya? Tepuk ya? Ice breathing ya? Oke. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Ya. Sekarang ibu mau menilai hasil LKPD. Iya, sudah ya. Tadi sudah ibu nilai hasil evaluasi dan LKPD-nya ya. Untuk LKPD yang paling tinggi itu diperoleh oleh kelompok hutan ya. Untuk hasil evaluasi, alhamdulillah anak-anak ibu sudah mencapai KKM. Rata-rata nilainya bagus-bagus ya anak ibu. Berarti anak-anak ibu rajin belajar di rumah ya. Untuk selanjutnya juga seperti itu, tetap belajar di rumah sehingga nilainya tetap bagus ya anak ibu ya. Kemudian pembelajaran kita untuk minggu depan yaitu tentang apa? Tentang perubahan dalam
sehingga pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat kamu terima dengan baik ya. Ketua kelas, coba pimpin doanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak ibu. Siapa? Berdiri.